Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume ketiga pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Jadi pada video kali ini kita bakalan masuk ke dalam isi dari chapter ketiganya dengan judul Operasi yang Tak Terlihat, dengan POV berasal dari kelasnya Ryuen Kakeru. Ya, peristiwa ini terjadi kurang dari 1 jam sejak ujian khusus dimulai, namun sudah berkembang menjadi pertarungan jangka panjang. Ada mereka yang menyesal, ada pula mereka yang sama sekali tidak memahami apa yang sedang terjadi. Seseorang terlihat berbaring di atas tanah tanpa bergerak. Selain itu, ada juga orang-orang yang menatap Ryuen dengan penuh kebencian. Ya, kelas C disergap oleh kelas B yang dipimpin oleh Ryuen, dan kelas C pun kehilangan setengah anggotanya. Di saat Ryuen memandang ke bawah, ke arah para peserta dari kelas C yang telah tereliminasi berada, dengan berbagai ekspresi di wajah mereka, Ryuen lalu menghelakan nafas pelan. Saat dia mengetahui aturan ujian khusus ini melalui undian, yang kebetulan titik awalnya berdekatan dengan kelas C, Ryuen pun segera menetapkan satu strategi tertentu. Itu adalah strategi khusus untuk mengalahkan Ayano Koji. Ya, dalam pertempuran panjang selama 4 hari 3 malam, biasanya taktik yang memiliki batas penggunaan akan disimpan selama mungkin. Pada awalnya, semua orang akan berpikir demikian dan cenderung menghindari pertarungan di awal. Namun Ryuen justru melakukan kebalikannya. Dan bagi Ryuen, ini sama sekali bukanlah perjudian yang menentukan hasil hanya dalam 1 jam pertama. Inilah strategi yang Ryuen yakini efektif untuk mengalahkan Ayano Koji, di mana kemampuan fisik dan kecerdasan yang sulit untuk dicapai oleh orang biasa. Semakin lama ujian khusus berlangsung, semakin lama pula Ayano Koji akan berpikir, dan semakin banyak taktik efektif yang bisa dia temukan untuk bisa menang. Pikiran Ryuen, Horikita, dan juga Ichinose akan sepenuhnya terbaca oleh Ayano Koji. Karena itu, satu-satunya pilihan adalah menyerang sebelum Ayano Koji sempat menyusun rencana pertempuran yang matang, pikir Ryuen. Ya, penilaian inilah yang menghasilkan situasi yang seperti sekarang ini. Lalu kemudian, Katsuragi perlahan mendekati Ryuen sambil menikmati hasil pertempuran. Sudah dikonfirmasi oleh VIP kita dan juga Kaneda. Kita kehilangan 3 orang, sementara pihak lawan kehilangan 15 orang. Dari 15 orang itu, termasuk Kito dan juga Nishikawa yang terdaftar sebagai VIP. Ini jelas kemenangan besar. Selain itu, ada 3 orang yang terpisah saat kelas C melarikan diri. Mereka sedang berkeliaran di sekitar sini. Sebaiknya kita menghabisi mereka sebanyak mungkin sebelum efek taktik kita berakhir. Bagaimana? Tanya Katsuragi kepada Ryuen. Tentu saja, kalau semua berjalan lancar, kita bisa menyingkirkan 8 orang sekaligus. Lumayan kan? Lanjut Katsuragi. Hanya saja, ya, nada bicara Katsuragi mulai terdengar menggantung, lalu melanjutkan. Kondo dan Komiya pergi memburu kelas C yang kabur dan belum kembali. Dari arah Kondo, seharusnya dia segera menyusul kelas C. Tapi Komiya, dia benar-benar mengambil jalur yang salah. Yang berarti dia sekarang ini tuh sendirian, lanjut Katsuragi. Apa ada kabar buruk dari komandan? Kondo seharusnya tidak mengejar terlalu jauh sendirian. Menghadapi Ayano Koji yang sudah waspada, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Biarkan saja, balas Ryuen. Kalau begitu, bagaimana kalau kita menyuruh Yamashita untuk menjemput Komiya? Tidak masalah kan? Menyuruh seorang gadis sendirian pasti merasa tidak tenang, jadi lebih baik kita mengirim seorang anak laki-laki untuk mengawalnya. Terang Katsuragi. Ya, untuk mencari siswa yang terpisah, harus dikirim siswa yang bisa berkomunikasi dengan komandan. Oke, baiklah, balas Ryuen. Di mana Katsuragi mengusulkan pengiriman orang dalam jumlah minimum, dan Ryuen pun menyetujuinya. Namun tiba-tiba saja, tidak, kirimkan 10 orang, ucap Ryuen. Ya, Ryuen langsung menarik kembali keputusan awalnya dan memerintahkan peningkatan jumlah personil secara drastis. 10 orang, apa perlu peningkatan pengamanan padahal resiko pertempuran sangatlah rendah? Bukan tidak mungkin, tapi ini akan menguras stamina anggota kelas secara sia-sia, ucap Katsuragi. Aku tadi kurang memperhatikannya, mengirim hanya beberapa orang sama saja memberi petunjuk kepada musuh. Siapa VIP kita, ucap Ryuen. Ah, begitu ya? Benar juga, GPS sudah berhenti dan hampir tidak berfungsi. Lokasi kita sekarang akan segera diketahui oleh musuh. Seperti itu kan? Balas Katsuragi.
Benar, pihak lawan pasti tahu bahwa di antara orang yang kita kirim adalah VIP, terang Ryuen. Ya, karena ada taktik untuk mengetahui nama dan posisi siswa di GPS tertentu, pergerakan kelas Ryuen mungkin beresiko membocorkan informasi bahwa Yamashita adalah VIP kepada pihak lawan. Namun jika 10 orang bergerak bersamaan, bahkan bila lawan menggunakan taktik khusus berbasis individu, peluangnya hanya 1:10. Dan meskipun memperhatikan pergerakan lawan, secara psikologis mereka akan ragu untuk menggunakan taktik khusus tersebut. Apa yang kau katakan masuk akal sekali, tapi apa ini tidak apa-apa? Ini akan mempengaruhi rencana kita ke depannya, tanya Katsuragi. Dibandingkan dengan hal ini, berapa banyak amunisi yang tersisa? Tanya Ryuen kembali. Sudah terpakai hampir setengahnya, harus diisi ulang saat penyergapan berikutnya. Tapi untuk saat ini masih bisa untuk bertarung, jelas Katsuragi. Ya, mendengar laporan Katsuragi, Ryuen tidak menunjukkan ekspresi lega, justru dia meningkatkan kewaspadaannya. Catatan saat ini bisa dibilang hasil terbaik kelasnya, namun ada alasan mengapa Ryuen sama sekali tidak merasa senang. Rencana pertempuranmu berhasil, tapi kau sama sekali tidak terlihat bahagia, tanya Katsuragi setelah melihat wajah Ryuen. Ya, saat Katsuragi menanyakan alasannya, Ishizaki berlari mendekat dengan penuh semangat. Ryuen-san, ayo kita buru kelas C sekarang juga. Semua sudah siap. Ya, beberapa siswa yang percaya diri dengan kemampuan fisik mereka juga mengikuti Ishizaki. Dan begitu Ryuen memberi perintah, kelas B bisa langsung melakukan pengejaran. Namun, tidak, cukup sampai di sini, ucap Ryuen. Ya, Ryuen tidak melanjutkan serangan seperti rencana awal dan memerintahkan semuanya untuk berhenti. Hah? Kenapa? Bukankah kita sedang menang besar? Ucap seseorang dari kelas 3B. Ya, sebelum misi penyergapan pertama, Ryuen mengatakan bahwa jika lawannya kabur, mereka akan segera mengejar dan bertarung terus-menerus. Karena itu, setelah pertempuran berhasil, Ishizaki hanya berpikir untuk terus mengejar. Dimana Katsuragi juga kebingungan dengan keputusan Ryuen yang tiba-tiba melemah. Benar-benar tidak mengejar. Kalau sekarang kita memberi jarak kepada kelas C, mungkin nanti tidak akan ada kesempatan lagi. Saat ini, jarak dengan kelas C sepenuhnya berada dalam kendali kelas B. Kedepannya, menghentikan taktik berbasis GPS penuh akan menjadi mustahil, sehingga penyergapan akan semakin sulit. Karena itu, lebih baik menekan mereka habis-habisan selagi masih bisa menyerang. Itu maksud kata-kata Katsuragi. Apa ada yang kau khawatirkan? Tanya Katsuragi. Sejujurnya, jika penyerangan berhasil, aku memang berniat langsung memusnahkan mereka semua, ucap Ryuen. Bukankah hasil seperti ini sudah bisa disebut sukses? Tanya Katsuragi kembali. Orang itu jauh lebih sulit daripada yang kukira, balas Ryuen. Ya, pandangan Ryuen tertuju kepada Kito yang telah tereliminasi, dan sambil menatap punggungnya, Ryuen berkata, kita memang menghabiskan cukup banyak waktu, tapi kerusakan di pihak kita juga harus diminimalkan. Ini bukan soal seberapa besar kerugiannya, ini soal apakah orang yang seharusnya dikalahkan sudah dikalahkan atau belum. Jika Ayano Koji bisa disingkirkan saat penyergapan sebelumnya, maka kau dan Ishizaki bebas membantai ikan-ikan kecil itu sesuka hati. Tapi orang yang paling merepotkan masih ada, dan tidak aneh jika dia mampu membalikkan selisih kekuatan tempur berkali-kali lipat, ucap Ryuen. Mengejar lawan secara serakah lalu diserang balik saat mereka berada di posisi menguntungkan, atau terjebak dalam perangkap yang telah disiapkan oleh lawan, risiko seperti itu memang ada. Ya, setelah mempertimbangkan semuanya secara menyeluruh, Ryuen memilih untuk menghentikan pengejaran. Ayano Koji memang orang yang luar biasa, tapi ini bukan pertarungan langsung. Dengan senjata ini, hanya aku yang punya peluang untuk mengalahkannya. Ya, sambil berkata demikian, Ishizaki mengangkat shotgun yang ada di tangannya. Kalau kita mengepung Ayano Koji atau memaksanya ke tempat tanpa adanya jalan keluar, mungkin saja itu akan berhasil, ucap Ryuen sambil menatap ke arah hutan tempat Ayano Koji dan kelas C melarikan diri. Visibilitas dan kondisi jalannya bahkan lebih buruk dari sini. Pepohonan yang lebat cukup untuk menyembunyikan pergerakan dan juga posisi mereka. Selain itu, jika setelah ini ketiga kelas selain kelas C memilih menghindari pertempuran, maka kelasnya Ayano Koji tanpa diragukan lagi akan berada di posisi terbawah. Karena VIP pihak lawan sudah berkurang satu orang, meskipun Ayano Koji enggan, dia tetap harus menyerang. Jadi kita tidak perlu terburu-buru untuk mendekat, jelas Ryuen kembali. Ya, setelah mendengar penjelasan Ryuen, Katsuragi mencerna kebijakan untuk mundur itu dengan caranya sendiri. Aku sempat berpikir apakah aku terlalu waspada kepada Ayano Koji, tapi jika berpatokan pada kewaspadaan maksimal terhadap lawan, memang lebih baik berhenti di sini. Penyergapan yang berhasil sudah merupakan hasil yang didapat.
Fakta bahwa kelas C terpukul keras juga tidak terbantahkan. Dan yang terpenting, ini membuktikan bahwa bahkan melawan Ayano Koji sekalipun masih ada celah, ucap Katsuragi. Benar, balas Ryuen. Ya, melalui penyergapan ini, Ryuen tidak hanya menyingkirkan setengah anggota dari kelas 3C secara fisik, termasuk VIP dan juga Kito. Ini juga membuktikan bahwa keberadaan Ayano Koji bukanlah sesuatu yang mutlak. Jika Ayano Koji benar-benar maha kuasa, seharusnya dia bisa memprediksi penyergapan ini dan segera menjauh dari kelasnya Ryuen untuk lolos tanpa bahaya. Hebat apapun musuhnya, selalu ada celah yang bisa dimanfaatkan, dan itu adalah kabar yang sangat baik bagi Ryuen. Baiklah, segera berkumpul di tempat VIP dan bentuk tim pencarian beranggotakan 10 orang untuk menjemput mereka, tegas Ryuen. Kemudian Katsuragi memanggil Nomura yang berada di dekatnya dan memberikan penjelasan kepadanya. Setelah mendengarkannya, pihak tersebut itu langsung bergerak untuk melakukan pencarian. Beberapa siswa termasuk Ishizaki yang masih diliputi euforia kemenangan tampak belum sepenuhnya puas. Namun pada akhirnya mereka tetap mematuhi perintah Ryuen. Nah, jadi itulah kelanjutan dari isi volume ketiga dari tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara ya tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya." Dan akhir kata, itu ajalah dulu mengenai video singkat kali ini. Dimana jika ada yang salah, aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Jani.